Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan selanjutnya di pertemuan 4 web programming 1. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar HTML, kemudian dasar-dasar PHP, yang mana di dalamnya ada pembahasan tentang variabel dan konstanta. Berkat variabel dan konstanta tersebut, kita bisa menyimpan data di dalam program. Variabel dan konstanta tersebut bisa kita lakukan operasi apapun terhadapnya. Nah, untuk kalian yang belum menonton maupun membuka slide pertemuan yang kemarin, saya sarankan untuk belajar terlebih dahulu, review materi yang kemarin, karena di pertemuan 4 ini jadi setiap pertemuan itu akan ada hubungannya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang operator. Operator-operator tersebut akan kita gunakan untuk mengolah si variabel serta konstanta yang sudah dibuat pada contoh yang minggu lalu. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu tuh apa operator, kemudian bagaimana menggunakannya. Untuk operator sendiri yaitu sebuah simbol. Jadi dia adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Misalnya, misal ada si variabel X dan si variabel Y, maka kita bisa gunakan operator penjumlahan atau plus untuk mengolah si variabel tersebut. Karena di dalam sebuah bahasa pemrograman itu wajib, jadi wajib dia bisa mengolah suatu nilai variabel serta konstanta menggunakan operator seperti menjumlah, membagi, dan sebagainya. Itu harus bisa dilakukan oleh si bahasa pemrograman tersebut. Ada 6 jenis operator dalam pemrograman yang wajib kita ketahui. Yang pertama, operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini termasuk dalam operator yang paling sering digunakan lah dalam pemrograman. Operator ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan, kemudian ada pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian ada sisa pembagian, kemudian increment itu plus, kemudian decrement itu minus. Jadi dia nanti akan bertambah terus satu atau akan berkurang terus satu. Oke, langsung saja kita praktekkan penggunaan operator-operatornya. Yang pertama, contoh pertama dulu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu menyalakan si web servernya XAMPP. Kita cukup start pada Apache sama MySQL-nya saja. Kemudian kita buka si text editor. Di sini saya pakai Atom. Kalian bebas mau pakai text editor Notepad, Notepad++, atau Dreamweaver atau Atom seperti ini. Setelah terbuka, kita new file seperti biasa, buat halaman baru, kemudian kita simpan di folder yang masih sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, di folder latihan 1 di C, XAMPP, htdoc, kemudian latihan 1. Kita lanjut ke nama file contoh 9.php karena kita akan menggunakan operator. Kalau kita jalankan dengan teks dokumen HTML, dia nggak mau jalan. Kemudian save.
Oke, kita mulai sintaknya. Yang pertama, kita awali dengan sintak pembuka PHP, buka kurung siku tanda tanya PHP, kita tab, dia langsung mulai, kita enter. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, kita kasih nama variabelnya bil1. Ini variabel bilangan 1, kita isikan 200. Kita kasih titik koma, kemudian kita buat lagi variabel kedua, bil2 sama dengan 40. Kita tutup titik koma. Nah, dari si variabel-variabel tadi kita mainkan dengan operator. Kita di sini pakai operator plus minus terlebih dahulu. Oh ya, plus minus sama bagi. Jadi kita buat variabel hasil sama dengan, nah si hasil ini akan mengoperasikan si variabel bil1 ditambah variabel bil2. Kita kasih titik koma, kemudian untuk menampilkan hasilnya kita pakai perintah echo petik 2 S bil1 ditambah S bil2 itu sama dengan variabel hasil. Kemudian kita kasih BR untuk ganti baris, kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kita buat lagi variabel S hasil itu untuk mengurangkan si variabel bil1 dan bil2. Bil1 dikurangi S bil2 titik koma. Untuk menampilkan kita pakai echo juga, jadi kita kopas aja yang di atas, kita ganti minus, kemudian hasil. Kemudian untuk yang kedua operator pembagian, kita buat lagi variabel hasil, kita mainkan bil1, simbolnya slash, itu untuk bagi variabel bil2. Jadi bilangan 1 dibagi bilangan kedua, kemudian kita tampilkan bil1 dibagi bil2 akan menghasilkan hasil. Kemudian kita simpan, kemudian kita tes di web browser Chrome. Localhost /latihan1. Tadi contoh ke-9. Nah, dia udah muncul. Jadi si 240 ini tadi si penyebutan variabel bil1 dan bil2, kemudian sama dengan ini tuh hasil operator penambahan, pengurangan, serta pembagian. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu operator pembanding atau disebut juga dengan operator relasi. Nah, operator pembanding di sini yaitu operator untuk membandingkan dua buah nilai. Operator perbandingan ini digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean. Nilai boolean itu ada true sama false. Nah, berikut operator jenis-jenis operator pembanding, ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil,
dan juga lebih kecil atau sama dengan. Oke, yang selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Kita new file untuk contoh yang ke-10. Kita save. Ke htdoc latihan 1 contoh ke-10.php, kemudian save. Kita akan gunakan operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kemudian lebih besar atau sama dengan, kemudian lebih kecil atau sama dengan. Kita awali dulu dengan sintak PHP-nya. Tab, kemudian enter. Kemudian di sini kita buat variabel. Kita buat variabel 4. Seperti yang dicontoh pada slide pertemuan keempat. Kalian baca juga, jadi tidak terpaku pada si video ini. sbil 1 sama dengan 200. sbil 2 sama dengan 40. Teks PHP teks 1. Nah, di sini kenapa yang teks 1, variabel teks 1 sama variabel teks 2 ini dikasih petik 2? Karena dia itu jenisnya string. Dia butuh untuk membaca data, dia membutuhkan petik 2. Kemudian kita mainkan operatornya. Hasil sama dengan sbil 1 sama dengan sbil 2. Kita tampilkan echo sbil 1 sama dengan sbil 2. Dia menghasilkan, kita panggil hasil. Salah. Kemudian kita kasih BR. Kita buat variabel yang kedua untuk operator sama dengan hasil. Kita kopas saja. Jadi di sini kita sama dengannya 1. Oh, tidak. Tidak sama dengan ternyata di contohnya. Jadi di sini kita kasih tidak sama dengan hasil. Kemudian yang kedua, penggunaan lebih besar sama dengan, kita kopas. Hasil itu akan menampilkan variabel bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2. Echo sbil ini lebih besar bil 2, kemudian hasil. Kemudian untuk si variabel, kita memanggil si variabel teks atau string. Kita nanti lihat contohnya, perbedaan hasilnya. Di sini teks 1
sama dengan teks 2. Kemudian kita kopas saja biar cepat. Dia menampilkan hasil. Lanjut yang ke terakhir, penggunaan tidak sama dengan. Tidak sama dengan teks 1 tidak sama dengan teks 2. Kita save. Kemudian kita tes. Oke, next 10. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Untuk operator perbandingan itu dia hasil akhirnya yaitu true dan false. Untuk true dia menghasilkan angka 1, false menghasilkan kosong atau 0. Jadi 200 sama dengan 40. Kenapa dia kosong? Karena itu tidak benar. Kemudian 200 tidak sama dengan 40. Kenapa benar? Ya karena benar. Jadi dia menghasilkan angka 1, true. Kemudian 200 lebih besar atau sama dengan 40, dia true juga. Kemudian PHP dengan huruf kapital itu sama dengan PHP dengan huruf kecil, itu false, salah. Jadi dia kosong. Kemudian PHP dengan huruf besar tidak sama dengan PHP dengan huruf kecil, jadi dia benar. Dia mendeteksi bahwa case sensitif huruf besar dan kecil dalam suatu program itu berpengaruh. Oke, untuk yang operator ketiga yaitu operator logika. Nah, operator logika ini kalau kalian pernah belajar logika matematika pasti tidak asing dengan operator ini. Operator ini digunakan untuk menyusun kalimat ekspresi atau ungkapan logika. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar, kemudian 0 jika salah. Ada N atau NN, simbolnya seperti ini. Kemudian OR atau ini simbolnya garis lurus 2, kemudian XOR, ini yaitu operasi logika eksklusif OR, kemudian ingkaran atau negasi, dia berlawanan hasilnya. Nah, operator logika ini saya contohkan, misal ada dua pernyataan, kemudian kita kasih logika. Misal pernyataan 1, ada Alex seorang programmer. Kemudian pernyataan kedua, Alex menggunakan Windows. Nah, jika ditanya apakah Alex seorang programmer yang menggunakan Windows, tentu kita akan cek dulu kebenarannya kan. Tadi pernyataan 1, Alex seorang programmer, itu sama dengan true. Kemudian pernyataan yang kedua, Alex menggunakan Windows, sama dengan true. Nah, apakah Alex seorang programmer dan menggunakan Windows? Berarti kan pernyataan 1 dan pernyataan 2 true. Berarti logikanya true atau ya. Kita langsung saja ke prakteknya. Kita new file. Kita new file. Kemudian kita save dulu contoh yang ke-11. Local disk ampp htdoc, kemudian latihan 1 contoh 11.php. Kita save. Oke, jadi pembukaannya seperti biasa, kita tag php, kemudian variabel kita buat bil 1, misal 100.
kemudian bil 2 sama dengan 20. Kemudian variabel teksnya teks 1 kita PHP dengan huruf besar, kemudian PHP dengan huruf kecil. Nah, si variabel hasil kita tes dengan variabel bil, tapi kita pisahkan. Jadi ada satu kalimat pernyataan dan satu kalimat lagi pernyataan, kemudian kita pakai si logika or itu atau. Kita pernyataan yang pertama, variabel bil 1 itu lebih kecil, lebih besar dari si variabel bil 2. Ini pernyataan yang pertama. Kemudian kita kasih operator OR atau, berarti nanti kalau OR itu jika salah satu dari pernyataan itu benar, dia akan menghasilkan nilai benar. Jika keduanya salah, hasilnya akan salah. Tapi jika keduanya juga benar, dia akan menghasilkan benar. Untuk pernyataan yang kedua, kita kasih si variabel teks 1 itu sama dengan variabel teks 2. Kemudian kita tampilkan echo si variabel bil. Oke. Dengan bil 2, ini bil 1. Or variabel teks 1 sama dengan variabel teks 2 adalah di hasil BR. Kemudian untuk uji coba yang kedua, kita buat lagi variabel hasil, kita kasih pernyataan tanda seru, itu artinya tidak, dari pernyataan dalam kurung dari teks 1 sama dengan variabel teks 2. Kemudian kita tampilkan tidak, teks 1 sama dengan variabel teks 2. Adalah dari si hasil. Jadi kalau untuk pernyataan yang di dalam kurung sendiri ini kan S teks 1 PHP besar sama dengan PHP kecil, itu kan udah pasti salah. Tapi karena salah, kemudian di luar kita kasih pernyataan yang berlawanan atau tanda seru, jadi nanti hasilnya seharusnya 1. Dia pernyataannya benar. Jadi dia salah, kemudian dikasih lawan, jadi dia logikanya benar. Kita save, kita coba cek refresh, kita mundur. Oke, kita refresh, contoh 11 sudah keluar, kita klik. Nah kan, oke, kita lanjut ke operator yang keempat, yaitu operasi string. Untuk operator strings ini biasanya digunakan untuk
operasi penggabungan teks. Jadi si string ini merupakan array satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter. Adapun simbol yang digunakan yaitu berupa titik. Jadi hanya titik untuk menggabungkan dua variabel atau lebih. Kita langsung saja menuju ke codingannya. Oke, kita lanjut contoh yang selanjutnya, yaitu tentang operator string. Kita langsung saja ke codingan. Kita new file. Kita sudah masuk ke contoh yang ke-12 kalau tidak salah. Kita simpan xmpp htdoc, kemudian di latihan 1 contoh 12.php. Jadi di operator string ini kita akan coba menggabungkan satu kalimat dengan satu kalimat lainnya dengan simbol titik. Jadi simbolnya cukup dengan titik. Kita menggabungkan antar variabelnya dengan titik. Kita coba membuka dulu PHP, kita enter, kita tuliskan variabelnya, kita menggunakan teks, berarti variabel teks 1, aku sedang belajar, berarti aku sedang belajar, kemudian titik koma. Kita buat variabel yang kedua, teks kedua, pemrograman web, titik koma, ini variabel yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi variabel yang ketiga, teks yang isinya menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian titik koma juga. Kemudian kita coba menggabungkan dengan titik. Kita tampung dalam variabel hasil, huruf kecil saja, variabel hasil yang isinya dari penggabungan variabel teks 1, kemudian variabel teks 2, kemudian variabel teks 3. Kita tampilkan echo dari variabel hasil. Kita panggil tampungan yang tadi kita buat. Kemudian kita save. Kita buka di browser, kita refresh saja. Contoh yang ke-12. Jadi si fungsi ini, fungsi titik itu fungsi operator string. Cukup dengan menggunakan titik antar variabel, dia akan langsung menggabung jadi satu kalimat lengkap. Aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, untuk contoh codingnya saya rasa cukup. Kemudian kita lanjut ke tugas individu saja ya. Untuk tugas individu, kalian baca di slide pertemuan 4. Kalian buat script menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung volume kubus menggunakan fungsi operator aritmatika dan operator string